Halo, jumpa lagi dengan podcast BU, Brighton Unity. Nyontek dulu ya. BU, Anda butuh uang? Yuk hubungi kami. BU, Anda butuh unit? Yuk kontak kami juga. Yuk mulai. Oke, ayo. Salam Oke. kenal teman-teman. Saya Negeri dari Brighton Unity. Saya Zack Property dari Brighton Unity. Saya Rianto dari Brighton Unity juga. IG-nya dong, IG-nya. IG-nya apa, Om? Saya IG-nya Inspira House. Saya Zack Property. Oke, nanti tulis ya di sini ya. Saya Home Tour Indonesia. Follow ya. Jangan lupa follow juga Brighton Unity IG-nya dan TikTok-nya juga dari kami masing-masing. Oke, kita mau bahas apa nih ya? Karena kan dunia properti ini sangat luas, sangat kompleks, dan katanya Bapak Zack ini mau cerita-cerita tentang apa latar belakang kenapa kok bisa terjerumus, terjebak, atau malah beruntung masuk ke dunia properti ini. Kalau saya sih, jadi kelas balik nih. Kita bahas masa lalu nih. Jadi saya ini pensiunan bank 14 tahun. Oh, pensiun. Pensiun saya. Memutuskan untuk pensiun. Nah, akhirnya awal saya masih belum mengenal dunia properti. Masih jual beli mobil. Nah, akhirnya saya ngelihat ini properti ini kok sangat-sangat prospek. Karena ya kita tahu lah kalau di Surabaya istilahnya orang-orang tua kita ini kan ada yang namanya ngasih tahu jangan bahwa yang paling penting itu sandang, pangan, dan properti. Nah, Oh, baru papan, lagi ya. papan itu properti. Nah, akhirnya memutuskan bahwa ya udahlah nggak ada salahnya kita nyemplung nih ke dunia properti. Kita belajar pelan-pelan. Akhirnya ya prospek juga. Awalnya sempat ngeraguin nih, gede nggak ya, cukup nggak ya untuk menggantikan gaji bank dulu. Dan alhamdulillahnya ketika saya closing, wah ini di luar ekspektasi saya. Ketika saya berjualan rumah baru, jualan satu unit aja bisa buat nutup gaji berapa bulan. Boleh dibisikin kan nih? Ya, Waktu itu closingnya unit rumah baru, primary, atau secondary? Oh, primary. unit primary kebetulan di Park Sunrise, Wonorejo, Surabaya. Itu lokasinya emang bagus, dia developernya keren sekali, Eastern Park. Dan di situ alhamdulillahnya kita bukan hanya sekedar berjualan, tapi kita itu membantu orang untuk mencarikan rumah pertamanya. Oke, itu tagline-nya dari Bapak itu ya, tagline-nya mana ini? Dari Nah, mana? jadi kalau kita semua pasti sepakat bahwa kita ini berjualan bukan hanya demi menguntungkan kita sendiri, tapi kita membantu orang lain untuk menggapai rumah impiannya dan rumah Cakep. pertamanya. Catat nih buat teman-teman yang lain ya. Bukan begitu. Tapi kan mau cari cuan juga ya. Nah, Betul. betul. Jadi kita tuh mencari rumah buat klien atau buyer itu sesuai budgetnya klien atau buyer. Jadi buyer senang, kita pun ikut senang. Jadi kita mengarahkan gitu ya. Mengarahkan juga, betul. Karena kalau di Brighton tuh istilahnya PA, apa? Kopi. PA tuh pohon ya. PA itu apa Pak? Jelasin Pak. Dia itu profesor property advisor. Jadi kayak sekelas belajar gitu. Jadi di Brighton ini juga cukup lengkap pengajarannya dari sport systemnya juga lengkap. Jadi kita juga diajari semuanya dari nol sampai betul-betul bisa Pak. Karena tujuannya property advisor ini kita ngasih advice ya teman-teman. Jadi ngasih masukan, tadi ditanyain, kita dikasih training banyak hal. Tujuannya apa? Biar bisa nemukan klien ini maunya apa. Nggak yang penting cuan. Karena biasanya kan yang nggak biasanya sih. Ya adalah beberapa lah teman-teman yang lain di luar sana itu ya cuma cari cuan kita. Padahal nggak, kita dibekali dengan ilmu di Brighton khususnya supaya bisa memperlengkapi. Akhirnya klien-klien itu kita bisa tanyain detailnya, cara menghadapi klien yang benar gimana dengan training-training tadi, dan pengalaman dari sharing teman-teman senior kan ya. Betul. Kasih tahu, akhirnya kita benar-benar jadi PA, bukan PA ya. Property advisor. Kita ngasih advice, ngasih masukan, jadi klien happy, kita juga happy, dapat cuan. Mantap. Oke. Jadi di Brighton ini benar-benar bagus banget support sistemnya ya. Terus terang aplikasinya ini saya sempat banding-bandingkan beberapa kantor agent lain. Nah, di sini ini menurut saya bagus banget. Jadi aplikasi ini kita bisa lihat dari rumah secondary, mau di lokasi manapun. Terus kita bisa lihat agent terdekat ketika kita mau kolaborasi.
Di situ semuanya ada. Mau nanya aplikasi Brighton namanya Brighton Apps. Di Play Store, betul. Oke. Di Play Store ada itu Brighton Apps. Nah, jadi kalaupun kita mau jual rumah baru, kita bingung nih. Terus apa? Nah, di situ ada. Kita mau cari proyek yang terdekat dari kita mau klien kita mau cari rumah di Kalimantan, mau di Bali, mau di Jakarta, Jawa Barat, Luar negeri. kita luar negeri. Jangan khawatir. Kita ada. Australia. Mantul. Kalau kalian bisa jual properti di Australia, wah udah. Kalian nyarikan orang properti di sana, kalian bisa dapat properti di karena cuannya itu bukan main 3 digit. Kabarnya ya dari kantor-kantor lain juga ngelihat dari aplikasinya kita ya, buat cari ini ya, dari listing-listing ya. Betul. Selain ada aplikasi secondary ya, karena kan kita ini memang kerjasama juga dengan rumah123.com ya. Itu memang portal yang termasuk portal gede di Indonesia. Tapi ternyata teman-teman di luar sana juga agen-agen lain yang di luar sana banyak loh yang ngintipin aplikasi Brighton buat cari listing. Betul. Jadi aplikasi Brighton itu sangat-sangat mendukung buat Brightoners atau orang-orang yang lagi kerja. Di dalam situ tuh kita bisa menggali kebutuhannya kita kurang apa, kita belajar apa, semuanya ada di Brighton. Support sistemnya kuat ya. Sistemnya Brighton itu sangat oke. Buat Brightoners oke, buat teman-teman agent di luar kantor Brighton juga oke, apalagi buat buyer atau buat klien-klien sangat membantu. Betul sekali. Berarti nggak nyesel ya? Nggak nyesel sama sekali. Masuk di Brighton? Oh, tidak nyesel sama sekali. Nah, soalnya kenapa mendukung sekali dari support system, dari para yang ngajarin, tutor itu ya memberikan semuanya pas kejadian di lapangan. Realnya Pak. Mantap. Bapak nih, kelihatannya dia udah lebih senior dari Bapak. Udah berapa katanya? 25 tahun ya? Saya gimana Pak ceritanya Pak? Itu gabung Brighton itu 2 tahun. Yakin? Katanya 2 tahun lebih 2 bulan. 2 tahun. Tapi sebelum gabung Brighton itu saya jadi BT, buat yang nggak tahu, BT itu broker tradisional. Oh, kirain BT itu kayak mangkel gitu. Iya, stres kan ya, bukan ya? Aku lagi BT ini, bukan. Jadi broker tradisional itu istilahnya kita tuh juga susah. Susahnya kenapa Pak? Kayak ada proyek yang baru, kita juga susahnya tuh buat menghandle proyek itu. Karena nggak tahu ya. Soalnya yang pegang tuh semua para lead kayak Brighton. Oke. Kayak bendera-bendera lain. Kantor-kantor resmi RED ya. Kantor resmi yang RED. Jadi mau nggak mau ya, mendingan saya gabung di Brighton. Saya juga dapat ilmunya juga. Saya juga bisa menjualkan proyek-proyek yang dipegang sama Brighton. Dapat linknya ya, lebih gampang masuknya ya. Betul. Info semua tentang properti-properti yang baru di pelosok penjuru dunia, ya nggak dunia juga lah, Indonesia dan beberapa di luar negeri. Apalagi kan Brighton itu sekarang sudah di 27 kota. 7 kota ya. Betul. Satu kota aja udah berapa ya? Brighton Surabaya aja udah berapa? Banyak sekali. Betul. Oh iya. Mau tanya nih sekalian, mumpung ini kan bapak-bapak kayaknya udah ciamik-ciamik nih. Kalau seumpamanya kan banyak nih para klien atau user-user tuh yang bingung mau beli rumah karena sebagai pembeli rumah pertama. Mungkin teman-teman juga posisinya sekarang seperti itu. Nah, apa sih caranya tuh bagaimana dan hal-hal apa saja yang harus kita siapin untuk kita bisa membeli rumah pertama? Contoh, saya punya uang 1M nih, mau beli rumah 1M. Kan nggak mungkin. Nggak cukup, pasti duitnya nggak cukup walaupun punya uang 1M, mau beli rumah 1M. Kenapa? Karena banyak biaya persiapan dan lain sebagainya. Nih ceritanya yang buat cash dulu deh. Kira-kira apa yang harus disiapin? Mungkin dari bapak-bapak bisa bantu siapa aja, silakan. Oke, kalau dunia saya sendiri itu harus ada biaya-biayanya, kayak pajak pembeli atau pajak penjual. Kita pembeli nih ceritanya, pembeli dulu deh. Pembeli itu pajak pembeli itu kurang lebih 5%, Pak. PPHTB itu ya. Hampir 5%. PPHTB 5%. Itu belum lagi kayak biaya-biaya yang lain. Kayak contoh, biaya notaris. Bayar masih. Yang bayar siapa? Yang bayar itu katanya berdua antara penjual sama pembeli, Pak. Oke. Terus ada biaya balik nama juga. Terus ada biaya-biaya yang lain. Mungkin ya biaya lain kayak
kayak MPWP atau apa, saya kurang tahu. Paling BPATB itu kurang lebih 5%. Itu paling besar, Oke. Pak. Kalau dengan nominal yang dari Bapak bilang tadi 1M, itu kurang lebih anggap aja 1M, itu kali 5% buat BPATB-nya. 50 jutaan, Mbak. Kurang lebih segitu, Pak. Belum lagi biaya kayak notaris, dia balik nama, sama akte jual beli. Oke. Kurang lebih ya 70-100. Siapkan uang sekitar 100 juta lah buat amannya ya. Lebih amannya. Ya. Oke. Kalau dari Bapak mungkin ada tambahan, Pak? Kira-kira nih rumah second dulu ceritanya. Oke. Sebagai pembeli nih. Ya, kalau sebagai pembeli, kalau rumah secondary yang pasti pastikan dulu surat-suratnya. Nah, itu adalah tugas kita dari agent properti, bahwa kita harus memastikan bahwa dari surat-suratnya ini legalitasnya ini benar nggak, ada yang salah atau ada konflik, ada sengketa, termasuk waris dan kawan-kawannya itu perlu dibicarakan. Kalau waris kenapa tuh? Kalau waris ini ya harus menyetujui masing-masing dari ahli waris yang ada di situ. Kalau satu aja tidak setuju atau tidak bisa dihadirkan, itu akan menjadi masalah. Oke. Ceritanya mungkin rumah ini masih atas nama orang tua ya, teman-teman, sama orang tua. Terus ternyata mau dijual kan, ini sama anak-anaknya. Orang tuanya udah meninggal nih, ceritanya, mohon maaf. Ceritanya udah meninggal, terus mau dijual oleh para anak-anaknya. Nah, berarti harus hadir semua ya? Harus hadir semua. Oke. Satu nggak setuju aja ceritanya. Satu nggak setuju, batal. Anak bungsu nih ceritanya, anak bungsu. Iya. Semua pihak harus setuju, karena nanti akan Harus ada tanda tangannya semuanya. Tanda tangan, semua. surat waris juga lengkap ya? Betul. Oke, itu kalau yang waris. Nah, terus kalau rumah ini kan ada banyak macam surat-surat, kan mungkin nggak semua orang paham ya. Beberapa ada orang awam. Surat itu kan macam-macam tuh. Katanya ada yang surat hijau kalau Surabaya, ada HGB, ada SAM. Nah, banyak orang tuh takut ya kalau HGB. Itu kenapa? Mungkin bisa dapat gambaran emang separah apa atau sebenarnya nggak parah sih HGB, nggak apa-apa. Kalau HGB itu kan singkatan dari hak guna bangunan, Pak. Itu biasanya kurang lebih masa aktifnya tuh 25 atau 30 tahun. Bisa diperjualbelikan kan? Bisa, masih bisa kalau HGB. Nanti dari HGB itu kita masih bisa tingkatkan SHM. Ya. Jadi surat hak milik. Nah, tapi kalau HGB itu gak ada masalah apapun sih, Pak. Ya. Cuman perlu perpanjang gitu aja sih. Betul. Kita. Betul. Jadi perpanjangnya mungkin 1 kali aja, tapi untuk selanjutnya harus ditingkatkan. Persuratan pasti aman kalau HGB. SHM udah jelas lah ya, pasti aman. Betul. Kalau surat hijau nih, itu bisa nggak sih diperjualbelikan sebetulnya? Kan kota Surabaya nih, ada istilahnya surat hijau. Kalau bisa diperjualbelikan kan? Kalau surat hijau itu bisa diperjualbelikan. Tapi mohon maaf, itu nggak bisa di KPR-in loh, Pak. Oke, dulu katanya ada ya, tapi sekarang udah nggak bisa ya? Atau masih ada lagi? Mungkin ada, tapi plafon banknya nggak 100%. Oke, tapi yang pasti kan aman ya untuk diperjualbelikan ya. Aman. Cuma surat hijau tuh ya kayak punyanya Pemkotnya kayak Surabaya, daerah lah tertentu. Ya. Kayaknya kalau dijelasin bakal agak panjang ya. Mungkin kita perlu satu sesi lagi ya, bahas tentang persurat-suratan ya. Boleh. Oke, tapi tenang teman-teman, yang pasti ketika surat hijau pun masih bisa diperjualbelikan, masih aman. Kecuali kalau mungkin misalnya pet copy D, letter C dan sebagainya, ini agak riskan. Lebih baik dinaikkan dulu minimal ke HGB atau mau ke SHM. Tapi untuk persuratan nanti kita bahas satu sesi khusus. Oke, ini untuk rumah-rumah secondary. Ceritanya kan tadi cash nih pembayarannya. Kalau KPR, nah Bapak kan dulu orang bank nih. Gimana Pak? Kalau untuk KPR sebagai, kita nih pembeli rumah pertama nih. Apa aja yang harus disiapin? Ya, sebagai pembeli rumah pertama, itu pastinya jangan asal-asalan memilih developer yang tidak jelas. Jadi, pembeli rumah pertama, kalian pastikan dulu bahwa developer itu kerjasama dengan bank mana. Karena ketika dia sudah bekerjasama dengan bank, otomatis itu sudah terfilter. Jadi bank tersebut berani kan ngasih KPR dengan developer tersebut. Jadi sudah terfilter, otomatis surat-suratnya sudah ada, developernya memiliki histori yang gimana. Jadi itu sudah terfilter oleh bank.
Filternya satu. Ya satu. Jadi filter yang apalagi kalau bank itu sudah bekerja sama dengan banyak bank, otomatis itu sudah semakin aman. Jadi kalian nggak perlu ragu untuk membeli rumah itu, karena banyak sekali proyek-proyek entah itu rumah, apartemen yang akhirnya ditinggal mangkrak itu tidak ya terbengkalai Nggak dilanjutin ya proyeknya. Entah itu lari, entah itu akhirnya money laundering atau apapun lah itu. Jadi yang paling diperhatikan itu memang dari segi bank. Jadi salah satunya bank. Filter satu bank. Banyak kerjasama tambah Ciami. Ada lagi syarat lain? Yang kedua mungkin Siapin apa nih? lokasi ya Pak. Oke. Lokasi itu menentukan. Katanya ada 3 hal di properti itu yang menentukan beli rumah ya. Lokasi. Betul. Betul ya. Betul. Ya lokasi intinya. Jadi kalau lokasi itu kita harus lihat dulu apakah lokasi itu berkembang atau tidak Pak. Tahunya dari mana kalau berkembang atau tidak ini Pak? Kita harus mencari kayak searching apakah lokasi ini berkembang, ya bukan berkembang dalam kayak dunia 100% gitu ya Mbak ya. Sekitar-sekitarnya kelihatan ada perumahan-perumahan, ada rumah-rumah, mungkin kayak ada jalan sudah diperbarui, terus aksesnya buat menuju ke sana itu gampang, enak dan tidak rusak jalannya. Prospek, kan di berita banyak sih. Kayak sekarang yang lagi hype itu OR sama JLLB, jalur lingkar luar barat ya, JLLB yang betul tembusannya daerah barat Citraland lah ke daerah apalagi punya Geraha Natura dan kawan-kawannya Pakuwon ya. Iya. Nah itu kan jalur yang lagi hype. Terus ada lagi yang daerah sekitaran dan lain-lainnya itu harganya lagi ada pembangunan jalan. Termasuk yang di timur ini kan kita di Brighton Unity nih, daerah timur yang lagi hype banget adalah OR. Walaupun ada isu katanya nggak jadi, katanya bergeser dan sebagainya. Tapi yang pasti itu bakal dibangun. Progresnya sudah kelihatan. Mengenai geser dan sebagainya, itu hanya Pemkot dan Tuhan yang tahu. Tapi pasti dibangun. Pasti itu, ya. Pasti. Tapi jangan menunggu OR-nya sudah jadi, Pak. Kenapa? Silakan kalau Pak Sek. Jadi OR itu Outer East Ring Road. Sekali lagi, kalau membeli rumah, kalian jangan beli ketika jalan atau akses ke rumah itu, ke perumahan itu sudah jadi. Kan otomatis harganya bisa naik berkali-kali. Betul. Dulu, yang saya tahu ini OR, Mer ini belum jadi. Mer ini belum jadi. Itu rumah itu masih sekitaran 300 juta, 200 juta. Ketika dilalui akses Mer, dan rumah itu langsung pinggir jalan, udah berlipat-lipat ya. Berlipat-lipat udah 2 miliar, 3 miliar udah keturutan dah. Kalau itu pas aksesnya strategis kena belahan jalan Mer tersebut. Area sekitarnya juga bisa naik kan ya? Betul. Dulu daerah Gunung Anyar itu saya tahu 200 jutaan itu di sekitar tahun 2013, 2014 mungkin ya. Beberapa daerah itu tuh masih murah. Gunung Anyar tuh 200 juta, bahkan ada yang masih di bawah. Rumah itu 300 juta tuh. Betul. Lumayan banyak. Sekarang apalagi sekarang Mer sudah jadi itu ya kurang lebih bisa 1 M. Ya. Ngomong kasarnya aja. Mungkin ada satu perumahan mepet kan? Surabaya loh Pak. Oke. Pondok Chandra. Itu kalau ke Surabaya kan berapa menit aja? Ya, cuma kepleset doang udah nyampe Surabaya, Pak. Iya, perbatasan soalnya. Iya. Jadi kalau aksesnya dilihat itu ya adalah kayak beli rumah kan primary atau secondary, itu kita harus lihat aksesnya dulu. Ya. Bukan kita harus lihat harganya murah, yang penting sanggup. Jangan Pak. Yang pertama akses, baru kedua baru kita mikirin kayak harga atau apa gitu loh Pak. Ya. Yang penting utama itu akses. Jadi akses itu bisa dilalui, kita mau kemana aja, mau ke timur, aksesnya ada, tinggal lewat Mer, lurus, Galaxy Mall, paling 30 menit sampai. Ya. Tuh, 30 menit kalau macet banget itu ya. Kalau macet banget. Betul. Waduh ini lagi ngomongin Pondok Chandra nih, nggak jadi beli Pondok Chandra nih, harganya naik nih. Habis diomongin viral, memang sudah mahal Pak sekarang. Sudah mahal sekarang. Dulunya itu Pondok Chandra masuk Sidoarjo memang ya, sampai sekarang pun Sidoarjo. Tapi masuk pinggir dan orang itu cenderung untuk enggak deh kalau Pondok Chandra. Tapi sekarang wow, harganya naiknya berlipat-lipat kali ganda. Bombastis. Bombastis sudah. Tahunnya Surabaya Timur
kemana kalau nggak aksesnya lewat Pondok Betul. Chandra? Pas ke Pondok Chandra, turunnya juga Pondok Chandra. Kita dapat endorse dari Pondok Chandra nggak sih? Untuk Nggak apa-apa. ya hubungi kontak Jangan lupa. Oh iya, kita Kita juga properti, kita cek properti sama Inspira House. home tour juga. Betul juga. Betul juga ya. Review baru Pondok Chandra. Betul banget. Oke. Masih nyambung tentang Si KPR itu nanti diselesain dulu Pak. KPR. ya KPR. Ya, jadi Cicilan apa? Iya. ya. Action. Nah, untuk KPR tadi kan belum beres nih. Kalau rumah KPR tuh gimana? Ada hal-hal yang lain yang harus disiapin nggak nih? Ya, kalau untuk pengajuan KPR-nya standar ya. Bisa single income, misalkan yang cowok aja yang beli atau yang ceweknya aja yang beli bisa single income atau double income. Double income itu ketika sudah menikah terutama ya. Kalau belum menikah double income belum boleh karena masih masing-masing. Jadi harus menikah dulu. NPWP-nya masih pisah ya. Kalau digabung nggak apa-apa Pak? Digabung Kalau masih belum nikah Pak? kalau masih belum nikah, nah, Bahaya. Kalau putus gimana? iya. Nanti namanya kumpul kau namanya. Kumpul. Oh ya, Buffalo Unity. Buffalo Oh gitu ya Pak. Kumpul kau. Untuk persyaratannya sendiri standar ya biasanya fotokopi KTP pemohon, yaitu fotokopi suami istri ya, fotokopi KK, surat nikah atau surat cerai, mungkin ada surat perjanjian bersyarat juga bisa disampaikan, ada fotokopi NPWP, slip gaji, atau surat keterangan penghasilan minimal 1 tahun terakhir, dan nanti dimintain rekening koran. Jadi gajinya masuk ke bank mana, rekening korannya akan diminta, dan surat rekomendasi perusahaan. Ini biasanya kalian udah pegawai tetap atau masih kontrak itu yang akan ditanyakan. Kalau misalkan pegawai tetap, pensiunnya sampai usia berapa? Karena pegawai itu rata-rata 55. Kalau misalkan profesional bisa 60 atau 65. Tergantung banknya ya. Tergantung banknya dan profesinya juga. Seperti itu. Jadi untuk KPR ini terus terang membantu banget ya, karena kalau misalkan kita membeli secara langsung, ada juga yang berpikiran begini, wah aku punya uang 2M nih, mau tak belikan rumah 2M. Tapi kan modalnya habis, nggak ada putaran untuk usaha. Jadi daripada seperti itu, mending dimasukkan aja beberapa untuk DP, lalu sisanya bisa di KPR-kan. Yang penting punya rumah dulu, karena DP-nya digedein aja. betul, karena kalau kita nggak punya rumah dulu, semakin lama rumah itu akan minggir. Tambah kecil. Tambah kecil, nah benar. Dulu rumput itu setahu saya 10 kali 20. Kemudian semakin rame, bisa menjadi 5 kali 20, separuhnya. Sekarang 5 kali 10, itu 2 tahun kemarin. Dan sekarang yang terbaru ini rata-rata 3 kali 9. Oh iya, ada yang 3 kali 9. 3 kali 9, harganya udah 300 sampai yang terakhir 590 juta. Iya. Betulan kalau misalnya. Banyak developer yang ukurannya sekarang 3 kali 9. Betul. Sebelumnya daerah Gunung Anyar 4 kali 10. Benar. Tambah kecil lagi sekarang. Dan sekarang kan 3 kali 9 loh Pak. Iya, lebih banyak Jadi ya. 3 kali 9 itu DP itu kayak misalnya Pak. Ya, jadi separuh 2 lantai, seolah-olah 2 lantai tapi mezanin. Nah, ini juga ngomong-ngomong tentang harga rumah dan ukuran rumah kan semakin kecil. Ini karena memang developer mengejar kaum milenial atau yang pembeli rumah pertama yang uangnya masih belum banyak lah tabungannya. Tapi beberapa itu ada yang tanya ke saya karena ditolak sama bank. Secara keuangan dia anggap aja punya lah ya. Dia uang cash punya, mau beli rumah waktu itu sekitar 600 jutaan. Dia punya uang cash itu 100 juta. Untuk DP harusnya cukup ya untuk biaya dan lain-lain. Tapi ternyata akhirnya ditolak sama bank karena gaji dia atau penghasilan dia itu nggak cukup. Nah, ini cara ngitungnya itu gimana? Berapa kali gaji sebetulnya? Karena banyak orang aku punya uang cukup untuk DP gitu. Deng, dia mau ajukan KPR, ditolak. Betul. Gimana nih syaratnya berapa kali penghasilan? Ya, jadi kalau penghasilan itu yang masuk ke rekening, selama dia gaji pokok, itu dihitung 100%. Jadi misalkan ada tambahan-tambahan, itu dia maksudnya rutin atau tidak. Jadi ada yang dihitung 50% dari tambahan lagi, misalkan lembur atau apa itu ada yang dihitung 50. Itu tergantung kebijakan masing-masing bank. Cuman kalau misalkan nih pasangan suami istri sudah menikah, baru menikah, belum punya anak. Nah, misalkan nih gajinya sama-sama 7 juta misalkan, otomatis dua ini 14 juta. Yang masing-masing bank punya pengurangan masing-masing dan itu biasanya rasionya antara 30 sampai 40%, maksimal 50%. Nah, jadi dari 14 juta ini
maksimalnya kalian bisa kredit itu di cicilan ya kurang lebih 7 juta, 6 sampai 7 juta. Karena di situ ada biaya-biaya. Nah, kalau kalian sudah punya anak, masing-masing anak ini ada pengurangannya lagi. Ada yang satu bank, ini pengurangnya satu anak ini dihitung 1,5 sampai 2 juta. Jadi semakin banyak anak, dari 14 juta tadi semakin habis. Nah, jadi itu cara menghitung simpelnya seperti itu. Tapi jangan khawatir, itu semua bisa diatasi. Jadi kita di sini akan membantu mencarikan bank yang sesuai dan akan bisa untuk membantu KPR kalian. Kita akan cari solusinya buat Kita akan cari solusinya. teman-teman atau buat para milenial yang sekarang yang butuh rumah. Ya, rumah pertama khususnya karena kita ini property advisor, PA, bukan PA. Jadi pasti bantu dan gampangannya, simpelnya itu 3 kali cicilan itu sama dengan gaji kita, ibaratnya gitu ya, simpelnya ya. Tapi memang ada bank-bank tertentu yang perhitungannya sedikit berbeda. Kita akan arahkan, kita akan bantu. Ya kita bukan ngakalin ya, tapi kita membantu, mungkin dikasih advice atau dikasih masukan, cicilan ditambahin, cicilannya dikurangin, DP-nya ditambahin atau bagaimanapun. Nah, nanti hubungi masing-masing dari kita aja ya. Bisa kita kasih advice, kita kasih masukan dan mengarahkan ke beberapa bank yang bisa membantu. Bukan ngakalin ya. Kita mencari solusi, Pak. Betul. Lebih tepatnya solusi supaya calon pembeli juga senang, kita juga senang. Oke. Betul. Mengatasi masalah tanpa solusi. Oh, bukan ya. Masih masalah dengan masalah lain. Bisa coba masalahnya, Pak. Tapi kita akan Mengatasi masalah tanpa masalah. Kayak pegadaian ya. karena kita ini solutif ya, yang buat nempel-nempel itu solutif. Solatif, Pak. Maaf. Oh iya. Nah, lanjut. Ini kan tadi beberapa ada rumah secondary, rumah biasanya rumah second ya, rumah kedua, rumah dari pembeli yang sebelumnya. Atau Ceritanya pembeli kedua. lah. Ceritanya nih kalau beli rumah dari developer, kita belum bahas detail nih. Apa plus minusnya kalau beli rumah second, apa plus minusnya beli rumah primary atau rumah baru dari developer. Saya pengen membahas dulu yang rumah baru nih, second primary dari developer. Ini untungnya apa sih? Kenapa kok banyak orang lebih milih rumah primary, khususnya untuk pembeli pertama? Kenapa, Pak? Rumah primary itu dia yang pertama bangunannya baru dibangun, baru akan dibangun ketika kalian sudah pembayaran cash atau in-house-nya sudah dibayar separuh, atau proses KPR kalian sudah di-ACC bank. Ketika kalian angkat kredit, maka rumah itu akan dibangun. Ada udah jadi juga tapi kan? Benar, juga yang udah jadi. Betul. Masa kayak kumpul Pak belum jadi. Ya, jadi kalau kalian beli rumah baru itu tentunya fasilitas-fasilitas itu lebih banyak karena developer ingin menarik. Jadi menarik kalian untuk membeli di sana. Jadi biasa ada clubhouse, ada swimming pool yang lagi rame ini, ada gym, ada taman-taman yang besar, calisthenic park, ada barbecue area, zen garden, macam-macam itulah sekarang. Gimmicknya itu banyak banget. Jadi untuk memancing kalian untuk membeli rumah di sana. Karena rumah baru itu ya memang ukurannya lebih kecil daripada rumah-rumah zaman dulu. Cuman rumah-rumah zaman dulu kan fasilitasnya tidak selengkap sekarang. Untungannya kalian beli primary itu kalian DP-nya banyak sekarang perumahan-perumahan baru yang menawarkan DP 0. Bahkan subsidi-subsidi dari bank itu mereka bantu. Ada yang sampai 20 sampai 25 BPATB yang paling ngeri itu. Betul. Di hampir 5%. Jadi kayak BPATB itu buat rumah primer itu pembeli itu nggak usah bayar, Pak. Betul. Jadi kayak BPATB, biaya balik nama, AJB itu biasanya disubsidi sama developer langsung, Pak. Nah, Beberapa sampai bahkan ratusan juta loh. Iya, betul. Ada Surabaya Timur tuh dari Gunung Anyar, sebut saja perumahan Ait. Itu ratusan juta, guys. Itu cuma promonya tuh lebih jor-joran. Jadi tanpa DP juga ada kita. Jadi kalau misalnya primer itu ya biasanya itu biaya KPR mungkin ditanggung sama developer ya Pak. Betul. Biaya itu ditanggung, disubsidi istilahnya. Ada yang bisa sampai penuh. Kalau kalian umurnya masih muda, asuransinya masih mengcover semua, bisa jadi gratis. Ya. Kalian KPR Apa bayar? Karena murah. UTJ aja. Betul. UTJ itu uang tanah jadi. Hanya bayar 5 juta, 10 juta. Itu udah dapat rumah. Itu kan cuma gimmick, Pak. Banyak yang ternyata bayar sampai. Nah, beneran gak sih itu sebenarnya? benar. Customer saya, klien saya akhirnya ambil di kawasan atas. Dia cuma bayar UTJ aja karena dia masih muda, baru menikah.
Nah, untungnya dia masih proses masih hamil, jadi masih belum terhitung. Belum terhitung. Betul. Jadi buat kalian yang gaji-gajinya UMR mepet-mepet, nggak perlu takut rumahnya. Kami akan carikan. Walaupun kalian masih single income, banyak kok perumahan yang masih 250, 90 juta, 300 juta masih ada itu. Agak minggir. Cukup. Walaupun agak minggir, tapi yang penting kalian Masih masuk. Betul, masih masuk. Jadi solusinya adalah ya Anda bingung silahkan tanya aja sama Betul. kita akan cari solusinya Oh iya. buat sahabat-sahabat semua. Betul. Saya tuh jadi inget ya. Sorry ya, mungkin agak sedikit melenceng. Kebanyakan nih kaum milenial itu bingung untuk membeli rumah dan mereka tuh nyari sendiri. Capek loh guys. Kita nih Brighton terkenal sih harusnya ya. Silakan kontak agent-agent atau property advisor untuk ngasih masukan rumah mana nih yang cocok untuk Anda ini. Dan ingat, sekali lagi ingat, mohon jangan salah paham. Kita ini tidak perlu dibayar oleh Bapak dan Ibu, oleh saudara-saudara sekalian. Jadi free, 100% free, tidak keluar uang sepeser pun untuk kami ya. Karena itu urusan kami dengan developer nanti, bukan dengan para pembeli rumah. Betul. Don't worry, be happy. Itu yang kadang-kadang orang-orang itu keliru. Jadi takut ngontrak itu, wah nanti bayar ini, nggak usah bayar. Tidak. Betul. Kita ini profesional agent, kita urusannya langsung dengan developer. Kalian jangan khawatir. Kalian duduk di rumah tenang. Kita cari kontak lewat HP, kita kirimin videonya. Kalau perlu videonya yang ada kita-kitanya, karena kita semua kan kita jual. kreator. Betul. Di situ. Jadi nggak usah khawatir. Kalian duduk aja, ngopi-ngopi cantik di kafe, kita yang nyari kalian. Jangan datang. Jangan lupa Pak, jangan komplikatif juga. Betul. Kita harus mengajak juga kalau pembeli atau bayar untuk melihat lokasinya, melihat rumahnya juga. Setelah kalian cocok dengan desain, dengan video, dengan dana yang kami kirim price list, langsung kita survei ke lokasi untuk lihat rumah cocok atau ke kantor developernya untuk lihat bagaimana plannya, progresnya, ngobrol detail, legalitasnya. Semuanya aman dan tenang, nyantai. Lewat telepon tuh kadang gak jelas ya. Ini ngobrol di lokasi Betul. Free, benar. Biasanya kalau lewat telepon tuh ada miskom, bukan baskom Pak ya. Bukan. Miskom. Berarti cewek dia miss ya. Baskom. Bukan miss sama komputer loh Pak ya. Bukan Pak. Iya jadi seribulat ini. Ya. Jadi takutnya kalau lewat telepon tuh kita ngomong apa, nanti yang menerima bayar itu salah persepsi. Nggak ngeliat muka ya. Betul. Ngomongnya santai kan. Oh iya nggak apa-apa Pak. Datang aja kalau kasih. Kalau muka kita marah. Nah kalau datang langsung kan kelihatan. Oh ini agent kayaknya asik nih. Gue mau sama lu nih. Kalau ada yang sampai agent minta bayaran nih, hati-hati. Silakan lapor aja ke kantor. Lapor ke kantor. Brighton banyak call centernya. Betul. Oke, berarti gitu ya. Poinnya adalah membeli rumah KPR, rumah primary, itu lebih banyak untungnya. Saya tambahin satu Pak ya. Kalau di primary itu enaknya memang banyak benefit yang di luar yang kita duga atau apa. Tapi kalau khusus buat beli rumah primary, kita lihat dulu satu developernya Pak. Siapa? Betul. Developer yang terpercaya. Betul sekali. Jangan kayak kita beli kayak kucing dalam karung Pak. Nggak jelas. Ya. Jadi kayak legalitasnya jelas, ternyata nggak dibangun atau nggak cuma dibangun 50%, akhirnya ditinggal gitu. Track recordnya kita harus cari tahu dulu dan. Tapi tenang aja, kalau di Brighton tuh kita pegang project atau yang dipegang project mereka itu track recordnya jelas. Oke, betul. Itu salah satu filter dari Brighton adalah nggak sembarangan developer bisa dihandle sama Brighton. Jadi kalau ada lead projectnya siapa Brighton, udah itu 99% trusted harusnya. Karena banyak developer yang pengen dibantu jualan sama Brighton. Betul sekali. Itu nggak gampang. Salah satu filter dari Brighton. Kita punya filtrasi sendiri untuk masuk developer itu. Jadi kayak mudah juga. Banyak developer juga mau agen-agen Brighton yang membantu menjualkan, tapi kita juga nggak bisa membantu kalau belum ada kerjasamanya dari developer itu juga. Oke, ternyata banyak nih yang masih bisa kita bahas sebetulnya ya, tapi karena keterbatasan waktu dan mungkin bosan nggak sih sebenarnya nonton kelamaan? Ya udah deh, bosan nggak bosan? Silahkan komen ya. Kira-kira nanti kita mau bahas apa lagi? Karena kalau
sekarang dibahas semua. Ini bisa cangkruan kok, jamnya nggak ada. Bisa cangkruan sampai semalam tutup. Benar banget. Silakan komen aja ya, mau bahas apa lagi nih. Follow dulu IG-nya dulu. Siap. Nah, Kalau ini saya Henry, IG saya Inspira House. nanti Saya Jack, Nanti saya Iya, tulis saya. di bawahnya. saya Jack, gigi saya Jack Property. bisa nanti ditampilin juga ya. Iya dong. Oh, langsung ya, otomatis string. Nih. Saya juga punya nih. Siap, saya Arianto. Nanti ada di IG-nya nih. Home Tour Indonesia. Mau YouTube juga ada, YouTube-nya Real Estate Indonesia. Ya, TikTok juga ada, tp.rianto. Kok jadi malah promosi saya ya? Ya, kita semua juga ada TikTok sama Semua kita juga. Ya, dicantumin semua deh. Iya, kalian di sebelah sini ya. Oke, kalau gitu. Kita udahan dulu gitu? Boleh. Udahan, kita putus? Kita putus. Oke. Bukan putus cinta loh, Pak. Bukan sudah ya. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan kita akan ketemu lagi nanti. Jadi sampai jumpa. Di lain waktu. Sampai jumpa dengan podcast BU, Brighton Unity. Nah, ada singkatan lain. Anda BU butuh unit, yuk kontak kami. Anda BU butuh uang, yuk kontak kami. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.